Silakan Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Rano, bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk itu kita akan memulai dengan doa ya. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan. Teman-teman serta Bapak Guru, mari saudara doa. Tuhan, terima kasih atas penjelasanmu dari hari ke hari, beristimewa pada hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami mulai aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, sebentar bisa sesuai dengan kehendak. Ya Tuhan, hanya dalam perkara yang singkat, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Evander. Oke, sekarang Pak Guru akan mengambil absen. Ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Atas nama siapa? Siap silungar. Silva Selu. Ada. Silva Selu Ngara. Silva ini ada sakit atau bagaimana? Sakit. Oke. Nanti Pak Guru akan mengambil absen satu persatu. Gregorius Momogati. Gregorius Momogati. Hadir ya? Wirandi Tambusolo. Ada Pak. Lu Elvis Abdul Mesa. Hadir Pak. Yohanes Alfredo Momo. Hadir Pak. Yohanes Lepan. Hadir Pak. Lukas Lakasangga. Ada. Septian Ragarame. Ada Pak. Evander Mikael Malo. Hadir Pak. Helmias Dapa. Hadir Pak. Umbu Robak. Hadir Pak. Rivaldi Bulu. Ada Pak. Martin Dapa sudah. Hadir Pak. Rivaldo Momo. Hadir Pak. Frumensius Rano Mesang. Hadir Pak. Ronaldianis S. Billy. Hadir Pak. Oke, baik, Pak Guru sudah mengambil absen untuk kita semua. Baik, kita akan sebelum memulai pembelajaran kita akan masuk dalam kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas kita tidak boleh keluar masuk dalam Kelas. atau keluar masuk dalam proses pembelajarannya. Terus kita tidak boleh bermain HP. Tidak boleh bermain HP atau ribut. Biar kalian bisa fokus ke materi atau fokus ke apa yang Pak Guru ajarkan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Dan juga kalian harus lebih fokus lagi belajar. Lebih fokus belajar maksudnya ketika Pak Guru menjelaskan materi, pikiran kalian, fokus kalian itu harus ada di depannya. Ya. Baik di slide, baik di Pak Guru, apa yang Pak Guru ucapkan, yang Pak Guru ajarkan, kalian harus lebih fokus. Bisa? Bisa. Baik, kalian masih ingat materi minggu kemarin atau minggu lalu? Masih. Oke, baik. Materi kita minggu lalu mengenai kewirausahaan. Masih ada yang ingat? Masih. Contohnya apa? Mekanik. Contohnya jenis-jenis profesi pada bidang Otomotif. jenis-jenis profesi pada bidang Otomotif. Terus dari jenis profesi di bidang otomotif ada yang ingat apa saja? Ada yang ingat?
Coba. Satu mekanik pekerjaan yang hobi otak-atik mesin. Mekanik yang hobinya Otak-atik mesin. utak-atik mesin. Oke. Masih ada lagi? Jenis-jenis dari profesi yang terdapat pada bidang Otomotif. otomotif. Terus dari jenis-jenis di bidang otomotif tadi, selain menjadi orang yang hobinya modif kendaraan, selain dari itu apa lagi? Apa? Coba. Oke. Mendirikan atau seorang yang punya motivasi dalam jenis profesi tersebut akan membuat salon mobil. Paham? Paham. Oke, terus selain dari itu, apa saja peluang usaha dari bisnis di bidang otomotif? Oke, coba. Buka bengkel kendaraan motor atau bengkel mobil. Membuka kendaraan, bengkel kendaraan mobil atau Motor. kendaraan motor. Ada lagi? Coba. Bisnis cuci kendaraan. Bisnis cuci kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 atau Roda 4. roda 4. Kalian bisa melihat di tempatnya kalian pasti ada tempat cuci mobil atau motor seperti itu. Kalian bisa melihat bahwa peluang bisnisnya itu peluang mereka untuk menghasilkan uang sangat besar ya. Ya. Oke, kalian di sini ada yang tetangga dengan tempat cuci motor? Ada? Ada. Oke, coba. Ada toh? Nah, setiap hari pasti Rano memperhatikan di tempat itu pasti mendapatkan pelanggan lebih dari 20, bahkan lebih dari 30 ya. Betul tidak? Betul. Nah, ini peluang bisnis yang sering menjadi tren untuk saat ini bagi setiap mereka yang menekuni akan bidang otomotif ya. Ya. Terus yang berikut, peluang usaha jual beli kendaraan. Kalian pernah lihat di sosial media orang sangat aktif sekali dalam hal menjual jual beli kendaraannya. Ya. Betul tidak? Betul. Bahkan ada yang SMS, apalagi kalian punya keluarga yang memang hobinya di bidang otomotif itu, sepertinya dia mau mengambil semua usaha itu. Kadang mungkin dia tanya, Adi mau beli motor atau Adi mau beli mobil seperti itu dengan tawaran harga yang sesuai atau mungkin dengan asuransi yang ditawarkan seperti itu. Nah, itu usaha-usaha yang terjadi dalam bidang otomotif seperti itu. Terus selain dalam jual beli kendaraan, apa lagi yang kalian bisa lihat dari mereka yang hobi bisnis seperti itu? Kalian pernah melihat yang jual beli spare part atau spare part? Alat-alat kendaraan, motor atau mobil ya? Atau kalau kalian pernah ke kota, pasti kalian lihat di situ yang hobi bisnis itu pasti dia akan menaruh barangnya atau spare part itu di luar, bahkan usahanya itu dia tampilkan di sosmed, di
yang paling sering kita lihat itu di mana? Facebook. Facebook ya? Ya. Facebook. Bahkan melihat di story WA. Betul tidak? Betul. Oke, terus Pak Guru mau kembali tadi yang mengenai profesi di bidang otomotif. Nah, tadi yang pertama apa tadi yang profesi di bidang otomotif tadi? Mekanik. Kalian kalau kalian lihat mekanik itu betul penghasilannya besar atau tidak? Besar. Mekanik itu ketika kalian di dalam bengkel, ketika kalian pergi di bengkel, kalian sering melihat seakan-akan mereka itu pelanggannya banyak. Betul tidak? Betul. Kadang kalau kalian ke bengkel itu rata-rata kendaraan motor yang masuk itu kisaran berapa? 5. Bisa lebih dari 10. Tapi kalau apa istilahnya di dalam bengkel itu karyawannya banyak, otomatis pelanggannya pasti datang banyak juga. Betul tidak? Betul. Oke, baik. Kita akan masuk pada gambar ini. Kalian bisa melihat gambar ini? Gambar apa? Orang yang bekerja dan mengalami kecelakaan kerja. Oke. Nah, Pak Guru mau tanya, mengapa bisa terjadi kecelakaan kerja saat di bengkel? Ada bisa jawab? Karena tidak menggunakan baju kerja bengkel. Karena tidak menggunakan baju kerja Bengkel. Masih ada lagi tadi? Oke, Martin. Merokok saat memperbaiki karburator. Merokok saat memperbaiki karburator. Kalian tahu karburator itu berhubungan dengan bensin atau bahan bakarnya. Ya. Jadi kita tidak boleh merokok ya, karena berhubungan dengan bahan bakar. Betul tidak? Betul. Oke. Tadi mau jawab apa? Bekerja sambil bercanda dan kondisi bengkel kotor. Oke. Pekerja yang bekerja di tempat tersebut bercanda. Karena kalau pekerja apa istilahnya bercanda, sementara temannya kalian, teman kerja ada sibuk bekerja, ya pasti akan terganggu, atau mungkin bisa saja dia marah, atau mungkin banting alat-alat di situ, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Bisa saja alat itu bisa kena di mukanya kita, seperti itu, atau mungkin di badannya kita, menyebabkan kecelakaan kerja seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini ada gambar. Kalian bisa melihat gambar apa nih? Bengkel kotor. Bengkel yang kotor atau tidak terawat atau tidak bersih ya? Ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, apa akibatnya jika bengkel kelihatan kotor, kumuh, dan mekaniknya berpakaian lusuh atau kotor? Ada mau jawab? Oke, Yohan coba. Kualitas kerja yang buruk. Kualitas kerja yang Buruk. Oke, terus Martin tadi mau jawab apa? Penyebab reaksi asma. Menyebabkan reaksi asma. Memang betul sekali, ketika bengkel itu kotor akan menyebabkan kita mendapatkan penyakit asma, atau karena bengkel kotor banyak debu seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita akan masuk pada capaian pembelajaran kita hari ini. Karena pembelajaran kita hari ini adalah K3LH, di mana capaian pembelajarannya peserta didik mampu memahami K3LH dan budaya kerja industri, antara lain praktik kerja aman, bahaya di tempat kerja, dan prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Terus ada penerapan budaya kerja industri juga seperti 5R. Nah, terus di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta memahami praktik kerja aman. Terus yang kedua, peserta didik dapat
menjelaskan peralatan yang digunakan dalam praktik kerjaan. Yang ketiga, peserta didik berargumen tentang bahaya di tempat kerja. Dan yang berikut ada menganalisis pencegahan terjadinya bahaya-bahaya di tempat kerja. Nah, kalian harus bisa memahami praktik kerja aman. Dalam hal praktek apa saja yang harus kita pahami dan juga bisa menjelaskan apa-apa saja yang kita gunakan dalam praktek ya. Terus dan kita juga bisa memahami bahaya-bahaya yang ada pada tempat kerjanya kita. Seperti itu. Maksudnya kita harus bisa tahu pengendaliannya seperti apa, bahaya-bahaya yang ada seperti itu. Dan yang terakhir itu dalam hal pencegahan, mencegah bahaya-bahaya di tempat kerja. Yang berikut di sini ada gambar. Di sini gambar apa? Oke, orang tenaga kerja atau karyawan yang memakai APD dan yang tidak memakai APD. Nah, di sini yang kalian lihat apa? Kecelakaan kerja. Oke, baik. Apabila tidak menggunakan APD tadi, fatal akibatnya yang pasti akan mendapatkan kecelakaan kerja seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Nah, di sini K3LH, keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu usaha yang mungkin dapat memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Nah, kalian tahu ketika kita dalam hal bekerja di tempat kerja, baik di bengkel, baik di perusahaan, keselamatan kerja itu sangat penting atau paling utama ya. Terus akibat kalau kita tidak mengutamakan keselamatan kerja, pasti kita akan apa yang pertama? Kecelakaan, cacat, dan mengakibatkan hal yang fatal yaitu kematian. Bisa dipahami ya? Bisa. Yang berikut kesehatan kerja. Di sini suatu kondisi yang optimal dan maksimal dengan menunjukkan keadaan yang fit. Otomatis ketika kita dalam bekerja kita harus mempunyai kesehatan yang fit, badan yang fit untuk menunjang pekerjaan kita di dalam bengkel atau perusahaannya. Bisa dipahami? Bisa. Yang berikut suatu program kesehatan, keselamatan dan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerjaan. Ya, dalam perusahaan itu mereka punya program kesehatan sendiri, baik itu contoh kecilnya seperti BPJS tenaga kerjaannya, pernah dengar? Itu salah satu contoh suatu program kesehatan. Dan juga memang dari perusahaan mereka punya program sendiri ketika karyawan mereka atau tenaga kerja mereka ketika kecelakaan mereka akan apa istilahnya, mereka mulai dari biaya pengobatannya dari awal mereka kecelakaan sampai di rumah sakit sampai pada proses terapi mereka itu adalah tanggung jawab perusahaan. Dan juga mungkin memang kalau dari pemerintah ya pasti ada BPJS seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, di sini ada tujuan K3LH. Melindungi tenaga kerja atas hak dan hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas usaha. Nah, tujuannya itu melindungi tenaga kerja. Mereka punya hak, terus ada hak keselamatan. Nah, di sini melindungi tenaga kerja atas hak, ya mungkin lebih ke penghasilan mereka ya. Ketika mereka digaji atau mereka memiliki bonus atau apa, nah itu yang dimaksud. Dan untuk hak keselamatannya, ya itu lebih ke ketika mereka mendapatkan kecelakaan kerja ya. Dan dari kedua ini, baik itu melalui gaji mereka atau penghasilan mereka atau ketika mereka mendapatkan kecelakaan kerja,
ketika mereka mengalami kecelakaan itu akan mengganggu kesejahteraan hidup mereka seperti itu. Apakah ketika seorang karyawan dia bekerja mengalami kecelakaan kerja, apakah dia mengalami bahagia? Tidak. Apakah keluarganya mengalami bahagia? Tidak. Oke, itu tujuan dari K3A seperti itu. Terus menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di Bekerja. Otomatis ketika kita bekerja, ada orang lain yang kita harus jaga seperti itu. Kita harus saling menjaga seperti itu. Betul tidak? Betul. Terus memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan Efisien. kalau alat bengkelnya kalian rusak, kalian dapat penghasilan tidak? Tidak. Nah, otomatis kita harus memelihara ya. Tidak. Yang berikut, di sini ada pengawasan. Di dalam bengkel atau perusahaan mereka punya sistem sendiri dalam hal mengawasi ya. Di sini ada 4 macam yang diawasi. Yang pertama apa? Manusia. Manusianya ini itu adalah karyawan atau tenaga Kerja. yang harus diawasi seperti itu agar tidak mengalami kecelakaan kerja. Nah, di mesin apa? Otomatis kita harus mengawasi dalam hal menjaga mesin agar tidak cepat rusak atau terjadi kebakaran atau meledak seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Terus material. Otomatis di perusahaan atau di tempat bengkel itu material yang dipakai otomatis harus diawasi. Bisa saja dari material-material tersebut bisa terjadi apa? Kebakaran ya. Bisa terjadi kebakaran. Misalkan kalau di bengkel ada bensin, apakah kita simpan sembarang? Iya. Pasti kita harus simpan di tempat yang paling Aman. Oke. Terus ada metode. Metode ini lebih lari ke bagaimana aturan-aturan yang mereka berikan bagi perusahaan. Kalian tidak boleh begini, kalian tidak boleh begini, kalian harus seperti ini. Itu metode ya. Terus lingkungan kerja yang aman. Kalau di tempat kerjanya kalian aman, berarti kalian bekerja aman juga ya. Iya. Terus tidak ada kecelakaan kerja dan penyakit akibat Kerja. Yang berikut tidak ada kerusakan atau Kerugian. Tujuan dari semuanya ini kembalinya ke apa? Pengawasannya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah di sini bagaimana cara mencegah terjadinya bahaya di tempat kerja? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama itu pembuatan job safety analysis seperti itu. Nah di sini ada yang pertama apa? List aktivitas pekerjaan. Yang dimaksud dari aktivitas pekerjaan, kita harus tahu daftar pekerjaan kita hari ini atau mungkin besok ya. Jadi ketika kita datang masuk kerja, kita tidak bingung. Hari ini saya harus kerja apa? Hari ini saya harus kerja apa? Jadi kalian sudah punya list daftarnya seperti itu. Paham? Paham. Yang berikut menentukan bahaya dari aktivitas tersebut. Contohnya, kalau kalian mengelas, kalian pasti tahu level bahaya dari mengelas tersebut seperti itu. Atau mungkin ketika kalian memperbaiki pekerjaan instalasi listrik atau ketika kalian memanjat tiang listrik, kalian sudah tahu level bahaya dari pemasangan atau memperbaiki instalasi Listrik. Bisa dipahami ya? Bisa. Atau mungkin terjadi kebakaran dalam bengkel. Otomatis kita sudah tahu level bahaya dari ketika bengkel terbakar seperti itu. Terus yang berikut pengendalian untuk bahaya yang muncul. Nah di sini yang dimaksud adalah ketika sebelum kita bekerja atau sebelum ada bahaya yang terjadi atau kecelakaan yang terjadi,
otomatis kita sudah tahu cara pengendaliannya ya. Impulse breaker ini terbakar, berarti saya harus siapkan apa? Air. Kalau misalkan motor terbakar di bengkel, kita harus siapkan apa? Seperti itu. Jadi sudah punya persiapan dalam mengendalikan bahaya yang terjadi ya. Nah, di sini ada apa? APD. Ada perlindungan Diri. Ada yang tahu fungsi dari APD? Ada? Apa? Oke, coba. Untuk melindungi kaki bekerja dari bahan kimia. Untuk melindungi kaki pekerja dari bahan kimia. Yang dimaksud di sini adalah apa? Sepatu ya. Oke, terus masih ada lagi? Oke, Johan coba. Untuk melindungi tangan dari bahan kimia. Untuk melindungi tangan dari bahan kimia. Oke, ini adalah contoh-contoh APD seperti di gambar ya. Ya Pak. Oke, baik. Yang pertama apa? Helm atau pelindung? Ada yang tahu fungsinya apa? Apa? Oke, untuk melindungi kepala ya. Nah, di sini pelindung kepala ditujukan untuk menyediakan perlindungan dari tumpukan mekanis, terluka dan terjebaknya rambut di dalam mesin. Oke, terus yang berikut pelindung kepala ini ada beberapa macam warna pada helmnya. Yang pertama, ini helm warna apa? Merah. Fungsinya untuk apa? Tanggung jawab. Oke, orang yang bekerja dengan profesinya sebagai penanggung jawab ya. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Martin. Oke, yang berikut, ini helm warna merah tadi digunakan oleh penanggung jawab keselamatan yang bertugas dalam hal memeriksa sistem keselamatan. Oke, yang berikut, warna helm ini warna apa? Orange. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Menggunakan tali besar. Ya. Menggunakan tali besar. Apa Aris? Menggunakan tamu perusahaan. Oke, digunakan oleh tamu perusahaan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aris. Oke, warna orange itu dikenakan oleh tamu perusahaan. Jadi setiap tamu yang datang di perusahaan itu helm yang mereka gunakan berarti harus warna Orange. Yang berikut helm warna kuning. Fungsinya adalah Bekerja orang yang bekerja pada pekerjaan umum ya. Yang berikut ada helm warna apa? Merah muda. Merah muda atau pink. Fungsinya untuk apa? Ya? Untuk pekerja magang. Ya, betul sekali. Di sini dipakai oleh pekerja baru atau staf magang seperti itu. Helm warna apa nih? Biru. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Dipakai oleh kontraktor. Dipakai oleh kontraktor. Ya, betul sekali dikenakan oleh kontraktor, tengah sebentar atau bagian listrikan. Helm warna apa nih? Hijau. Warna? Hijau. Ada yang tahu fungsinya? Oke, digunakan untuk pengawas. Digunakan untuk pengawas. Yang berikut putih. Fungsinya untuk apa di situ? Oke, kalau kalian bisa tahu semua fungsi dari warna-warna helm ini, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang berikut, apa yang kalian lihat di sini? Orang bekerja. Orang yang bekerja dengan menggunakan APD.
Masker. Oke, baik sekali. Menggunakan masker atau apa? Perlindungan. Mata. Oke, perlindungan pernapasannya. Oke, kalian perhatikan baik-baik dari gambar. Memang kalian agak ini karena di sini dia menggunakan full APD ya. Jadi yang kita bahas adalah pelindung pernapasan. Fungsi dari pelindung pernapasan ini apa? Masker. Fungsinya untuk apa? Ketika kita pasang masker di muka seperti itu atau pelindung pernapasan. Supaya kita jangan menghirup udara kotor atau yang berbau bahan Kimia. Oke. Melindungi pemakainya dari menghirup zat berbahaya Sudah bekerja. di udara pada tempat kerja. Yang berikut apa? Kacamata. Kacamata. Fungsinya apa di situ? Melindungi mata dari cahaya kimia yang diinjekkan atau silakan cahaya rasa melas dan rasa yang diharangi mata. Oke. Kacamata ini sangat-sangat berfungsi untuk melindungi mata kita ya ketika kita bekerja. Apalagi ketika kita di bengkel kita mengelas ya, otomatis kita harus menggunakan kacamata las ya. Kalian berani ya toh? Oke, terus tadi mengenai helm, Pak Guru lupa tadi di sini APD untuk helmnya. Oke, terus di sini pelindung apa? Pernapasan. Di sini ada pelindung pernapasannya. Kalian bisa lihat. Sebentar kalian ketika Pak Guru kasih tugas diskusi, kalian pasti akan langsung coba seperti itu atau mempraktekkan. Terus yang berikut tadi apa tadi kacamata tadi ya. Di sini ada kacamata seperti itu. Kalian bisa lihat ya. Coba. Oke. Yang berikut pelindung wajah. Oke, di sini ada berbagai macam pelindung wajah. Fungsinya untuk apa? Melindungi wajah ya. Melindungi wajah tenaga kerja atau karyawan seperti itu di tempat kerja. Oke, di sini alat yang digunakan untuk melindungi wajah yang dapat menyebabkan risiko pada wajah. Nah, di sini ada pelindung telinga. Kalian kalau ke PLN atau mungkin pembangkit listrik PLN PLNH yang berhubungan dengan mesin besar, pasti kalian akan merasa bisingnya. Suara mesin itu sangat membuat telinga kita itu sangat-sangat bising atau mungkin sakit atau merasa gendang telinga itu seperti mau pecah seperti itu. Jadi di sini ada APD yang khusus dibuat untuk melindungi telinga kita. Paham ya? Yang berikut apa nih? Oke, pakaian pelindung. Oke, fungsinya apa? Oke, melindungi tubuh kita bisa dari panas, bisa dari air, bisa dari cuaca dingin atau mungkin hujan angin, bahkan bahan kimia. Paham? Yang berikut apa nih? Sarung. Adakah fungsinya? Melindungi tangan. Oke, untuk melindungi tangan. Bisa dari potongan benda, bisa dari sengatan listrik, bisa dari suhu panas, bisa dari kimia. Jadi ketika kita bekerja, otomatis tangan kita ini yang lebih cepat dalam hal mengambil, memindahkan atau membersihkan seperti itu. Jadi ketika kita berhubungan dengan sengatan listrik atau suhu panas atau bahan kimia, kita harus menggunakan sarung tangan seperti itu untuk melindungi tangan kita atau tangan karyawan atau yang kerja di situ yang bekerja.
Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ini Sepatu. apa? Sepatu. Sepatu. Fungsinya untuk Melindungi kaki. melindungi kaki, melindungi kaki dari resiko tertumbuk. Di sini maksudnya resiko tertumbuk mungkin ada benda besar yang jatuh di dalam bengkel, bisa itu besi atau material besar yang jatuh, bisa kena ke kaki kita seperti itu. Dengan menggunakan sepatu otomatis bisa melindungi akan kaki kita seperti itu. Terus percikan material. Nah, percikan material bisa ketika menelas atau mungkin ketika di tempat umum ada percikan-percikan material. Biasanya kan apalagi yang tukang bangunan, otomatis mereka harus menggunakan sepatu karena untuk melindungi kaki mereka dari paku apa itu? Material yang tajam seperti itu. Terus melindungi tubuh dari resiko tersetrum arus listrik. Kalian pernah melihat pegawai PLN? Pernah. Karyawan yang bekerja di PLN itu APD-nya mereka, alat perlindungan diri yang digunakan itu lengkap tidak? Lengkap. Dan yang paling utama juga sepatunya mereka tuh, karena arus listrik itu apabila di lantai atau mereka injak kayu atau pohon itu dalam keadaan basah tanpa menggunakan sepatu, otomatis mereka akan setrum. Betul tidak? Betul. Nah, dengan menggunakan sepatu mereka akan aman seperti itu karena ada memang sepatu yang khusus dibuat untuk tidak bisa tersetrum seperti itu. Nah, di sini ada bahaya. Kalau kalian lihat gambar di sini, apa? Orang yang mengalami kecelakaan kerja ya? Bisa jatuh dari tangga, bisa tertimpa besi atau bahan material ya. Terus di sini apa? Terpeleset ya? Terpeleset. Yang di sini bahaya sesuatu yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit. Karena bahaya ini kalau kita sudah mengalami seperti jatuh dari tangga atau mungkin terpeleset, otomatis pasti keadaan kita bisa cacat ya, bisa luka atau mungkin bisa patah tulang belakang karena namanya kita jatuh terpeleset seperti itu. Yang berikut ada resiko. Nah, yang kalian lihat di sini apa? Patah tangan. Patah kaki. Oke, apa? Patah kaki. Patah kaki, terus tangan, apa lagi? Luka. Oke, baik. Nah, di sini kecelakaan yang terjadi bahaya tadi dia akibatnya ke risiko. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, otomatis konsekuensi yang didapat akibat dari bahaya kecelakaan tadi dan membuat mereka bisa cacat seumur hidup atau mungkin menggunakan tongkat seumur hidup seperti itu. Itu risiko dari bahaya tadi. Paham? Paham. Nah, di sini ada juga bahaya fisik. Bahaya fisik itu bisa kebisingan, getaran, elektrikal, pencahayaan, radiasi, dan panas. Kalau kebisingan seperti bunyi mesin tadi, telinga kita bisa sakit atau mungkin rusak seperti itu karena gendang telinga kita tidak mampu menerima suara yang masuk seperti itu. Paham? Terus mengenai getaran, elektrikal, pencahayaan. Di sini getaran itu mungkin lebih ke apakah kalian kalau dalam hal mengalami
mengalami pekerjaan yang memang membuat tubuh kita harus bergetar setiap hari, itu akan mengganggu kondisi fisik ya? Betul tidak? Betul. Dengan pekerjaan listrik, elektrikal. Kalau orang yang kena kesetrum, akibat fatalnya apa? Meninggal ya? Apalagi? Oke, cacat. Nah itu bisa saja ketika orang kena arus listrik atau kesetrum, kalau memang ketika tangannya yang kena, otomatis nanti bisa diamputasi seperti itu, amputasi. Jadi dia akan mengalami cacat seumur hidup. Dan juga pencahayaan. Di sini yang dimaksud adalah orang yang bekerja tanpa pencahayaan yang cukup ya. Apakah kalian bisa bekerja kalau pencahayaannya agak gelap, remang-remang? Bisa? Iya. Terus radiasi. Radiasi ini tidak bisa dilihat, tapi bisa menyebabkan penyakit ya. Radiasi ini bisa menyebabkan penyakit. Salah satunya apa penyakit? Biru. Kanker ya. Terus panas. Kalau bekerja di tempat yang panas, merasa nyaman tidak? Tidak. Karena bisa saja panas yang dimaksud di sini adalah mungkin dalam lingkup tempat kerja bisa saja panas dari mesinnya atau suhunya terlalu tinggi. Atau mungkin di pekerjaan di lapangan seperti itu, otomatis setiap hariannya berhubungan dengan panas matahari terus. Atau mungkin di dalam tempat kerja dia hanya berhubungan terus dengan panas mesin seperti itu. Jadi fisiknya pasti akan terganggu. Bisa dipahami? Bisa. Nah yang kedua ada bahaya kimia. Kita tahu bahaya kimia itu bahan-bahan yang terdiri dari bahan kimia tidak bisa dipegang sembarang atau disimpan sembarang ya. Yang pertama itu ada karsinogenik. Ini bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker ya. Yang berikut asam dan basa. Asam dan basa ini kalau kalian melihat aki, tahu baterai aki? Tahu. Kalau kalian ke bengkel, di situ ada apa di dalam aki? Pasti ada air aki ya. Ini bahaya kimia dari air aki tersebut. Itu dia mengandung asam dan basa seperti itu. Terus yang berikut bahan mudah meledak. Terus ada bahan mudah terbakar. Terus ada oksidator. Nah di sini bahan mudah meledak atau mungkin bahan mudah terbakar. Contohnya apa? Kemantik atau mungkin bensin, apa lagi? Minyak tanah, solar. Oke. Terus oksidator. Oksidator ini bahan kimia yang mudah apa? Terbakar seperti itu. Oke, setelah sampai di sini kita akan ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Oke, saya minta Andro bantu kita ke depan untuk ice breakingnya. Oke. Kalian berdiri. Kalian gerak-gerak sedikit berdiri dulu, baru kita ice breaking. Bisa? Bisa. Oke. Atau seperti ini dulu, biar baru kita fix seperti itu. Oke, sudah? Sudah. Oke. Siap Andro? Siap. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi supaya kita lebih semangat lagi ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, silakan dulu. Oke, sudah fit? Sudah semangat? Oke. Saya mau lihat senyumnya kalian. Biar muka kalian ceria sedikit.
Bisa senyum dong? Bisa. Oke, coba lihat kiri kanan, jangan buka senyum. Oke, bisa. Oke, kita akan lanjutkan materi. Yang berikut ada Bahaya biologi. bahaya Biologi. bahaya biologi. Yang pertama itu jamur. Kalau di bengkelnya kalian kotor, terus menggunakan baju kerjanya kalian tidak pernah dicuci tapi dipakai terus setiap hari, pasti setidaknya pasti kulitnya kalian akan terkena jamur. Itu bahaya biologi. Yang kedua, bakteri. Bakteri ini ketika kita bekerja tidak pernah cuci tangan, terus langsung Makan. nah itu bahaya biologinya. Otomatis bakteri itu bisa masuk ke dalam Tubuh. Oke. Yang berikut ada virus. Tahu virus? Tahu. Nah, virus ini sangat berbahaya karena virus ini kalau tidak cepat ditanggulangi otomatis dia menyebar ke dalam Tubuh. Yang berikut ada hewan penyengat. Kenapa di sini bisa ada hewan penyengat dalam bahaya biologi? Nah, betul sekali karena bengkelnya kotor. Kalau bengkel kotor, otomatis pasti akan ada hewan penyengat yang masuk dalam bengkel seperti itu. Atau mungkin bisa ular bisa masuk dalam bengkel karena tidak bersih. Karena ketika kita masuk dalam bengkel bekerja, paginya itu kita bekerja otomatis kita harus merapikan dulu, membersihkan biar bengkel itu bersih, menarik pelanggannya. Ya. Dan setelah bekerja kita harus membersihkannya kembali untuk persiapan besok harinya seperti itu. Jadi dengan bengkel bersih itu otomatis kita merasa nyaman juga bekerja di dalam dan pastinya kita merasa sehat seperti itu tanpa harus mengalami bahaya-bahaya yang ada seperti itu. Yang berikut bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi ini ada beban berlebih, salah pengangkatan, pekerjaan monoton, pekerjaan berulang, posisi statis. Nah, yang ini kalau yang pekerjaan berulang ini yang orang cepat merasa bosan. Karena hari ini yang dikerjakan itu lagi yang dikerjakan pada esok harinya. Pada ketika dia masuk lagi pada hari berikutnya, pekerjaan itu lagi seperti itu. Jadi merasa bosan. Terus pekerjaan monoton. Di sini pekerjaan monoton maksudnya ketika bekerja mungkin dia hanya duduk diam saja dengan pekerjaan itu, tapi tidak bisa ada pekerjaan lain. Hanya itu saja yang dikerjakan dengan posisi bisa duduk atau mungkin hanya berdiri. Kalau yang ini pekerjaan berulang, bisa saja dia bekerja keliling perusahaan atau mungkin dalam satu ruangan, mungkin dia bisa keliling-keliling, tetapi dia juga merasa bosan seperti itu karena hal itu yang dilakukan setiap hari. Terus kalau beban berlebih. Nah, di sini berat badan kalian cuma 40 kg atau 50 kg. Beban yang kalian angkat di tempat kerja 250 gram. Mampu tidak? Tidak. Terus bekerjanya ini setiap hari dengan berat badan kalian terus mengangkat beban 250 kg. Berarti kalian tidak mampu ya? Tidak. Yang berikut ada bahaya psikososial. Nah, bahaya psikososial ini yang pertama apa? Beban kerja. Nah, di sini kalau kalian masuk kerja dari jam 6 sampai jam 12 siang, terus dari pimpinan menambah jam. Kalian kerja akhirnya sampai jam 3 seperti itu. Kalian merasa beban kerjanya kalian berlebihan tidak? Berlebihan. Terus yang berikut ada bullying. Kalian tahu bullying tidak? Tahu. Apa? Menghina.
Boleh itu mengejek ya, Ya. melihat kekurangan orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain seperti itu. Terus yang berikut ada harassment, itu menghina. Terus yang kelelahan. Kalau terlalu banyak kerja otomatis pasti lelah ya. Ya. Tubuh kita tidak bisa menerima kalau pekerjaan bekerja terus seperti itu. Otomatis pasti kita lelah. Seperti itu. Oke, baik. Kita akan masuk pada diskusi kelompok karena Pak Guru sudah jelaskan dari awal tadi. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Kita akan membagi kelompoknya. Kita akan buat 4 Kelompok. Oke, silakan kita langsung bagi kelompok tertentu. Oke, sudah? Oke. Oke. Di LKPD-nya anak-anak di situ Pak Guru sudah kasih soal ya. Ya. Kalian mengerjakan dan setelah mengerjakan kita akan presentasikan di depannya. Ya. Dalam hal presentasi sambil kita menunjukkan alat perlindungan Diri. ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kalian mengerjakan.
ini harus dijawab ya. Coba. Nomor 4 ini harus dijawab. Karena Pak Guru sudah jelaskan di sana. Pertanyaannya harus tidak boleh diacak ya. Jawabannya. Kalau pertanyaan nomor 1 dijawabkan kalian nomor 1 ya. Nomor 5 ini harus dijawab ya. Kenapa kita terus nomor 5 tadi? Nomor 5 harus dijawab ya. Sudah? Oke. Saya belum. Oke, kita tunggu kelompok sampai selesai. Masih nomor 8. Oke. Sudah? Oke. Kita akan presentasi dari hasil kerja kita. Di sini siapa yang mau presentasi duluan hasil kerjanya? Oke, kelompok 1 silakan. Oke, kalian atur ini sudah posisi sudah? Salam dan selamat pagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi kepada kami
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan nama lengkap kami masing-masing. Nama lengkap saya Marta Kapsuda, biasa dipanggil Marta. Saya sebagai moderator. Dan nama tema saya, Perkenalkan, nama saya Yohanes Alfredo Momo. Tugas saya untuk membawa materi. Perkenalkan, nama lengkap saya Rivaldo Momo. Terima saya persilakan. Kami akan menjelaskan tentang macam-macam alat pelindung diri dan cara menggunanya. Yang pertama, pelindung pernafasan atau masker. Melindungi pemakaiannya dari menghirup zat berbahaya di udara tempatnya kerja. Yang kedua, pelindung kepala atau helm. Suara kerasnya. Fungsinya untuk melindungi kepala pekerja dari tertumbung benda jatuh atau melindungi dari terjebaknya rambut pada mesin yang berputar. Yang ketiga, pelindung mata atau kacamata. Digunakan untuk melindungi mata dari uap bahan kimia, percikan atau kilatan cahaya pada zat menggelas dan laser yang mengarah ke mata. Yang keempat, pelindung telinga. Alat yang digunakan untuk mengurangi level intensitas suara yang mencapai mekanisme pendengaran pada bagian tengah dan dalam telinga sehingga risiko kerusakan pendengaran akibat bekerja di lingkungan bersintesis suara tinggi. Yang kelima, pelindung wajah. Alat yang digunakan untuk melindungi wajah yang dapat menyebabkan risiko pada wajah. 6. Pemakaian pelindung. Untuk melindungi badan kita dari panas, air, dingin, hujan, angin, bahan kimia. Potongan material bila pekerjaan dengan kayu atau besi atau sampah dan motor lainnya. 7. Pelindung tangan atau sarung tangan. Digunakan untuk melindungi tangan atau lengan dari potongan benda. Yang 8. Pelindungan kaki atau sepatu. Untuk melindungi kaki dan telapak kaki dari risiko tertumbuk percikan material oleh paku, terpeleset, kontak dengan tumpahan bahan kimia. Yang kedua, kami akan membahas tentang bahaya dari bahan kimia saat terjadi kecelakaan kerja, yaitu 1. Bahan bahan kimia yang bisa membuat pekerjaannya menderita penyakit kanker. 2. Asam dan basa. Contohnya, air aki dapat menyebabkan pekerjaan menderita iritasi kulit. 3. Bahan mudah meledak. Pemantik tidak boleh dekat dengan alat mesin tersusun tinggi. Bersuku tinggi. Bersusun tinggi. 4. Bahan mudah terbakar seperti bensin, oli tidak didekat dengan alat atau mesin bersuhu tinggi. 5. Oksidator, bahan kimia yang mudah terbakar. Kami berikan
kesempatan buat kelompok 2, 3, dan 4 untuk bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, alat pelindungan apa saja yang bisa digunakan saat melakukan penyelesaian instalasi listrik? APD yang lengkap. 1. Helm, masker, kacamata, respon, koslet, sarung tangan dan sepatu. Bagaimana puas? Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tadi dari kelompok satu. Di situ tadi apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya tadi dari kelompok apa? Kelompok 2 pertanyaannya apa tadi? Alat pelindungan apa saja yang bisa digunakan saat melakukan penyelesaian instalasi listrik? Oke, di sini pertanyaannya apa saja alat perlindungan diri yang digunakan ketika perbaikan atau menyelesaikan instalasi listrik. Hal pertama, apa? Tangan yang pasti bekerja ya? Ya. Berarti kita harus menggunakan Sarung tangan. sarung tangan. Yang kedua, apa? Helm. Terus sepatu. Seperti yang Pak Guru ajarkan tadi, bahwa yang berhubungan dengan arus listrik apabila lantai atau kayu atau pohon ketika diinjak pada posisi basah, otomatis arus listriknya pasti akan setrum ya. Misal kita pasti akan terkena arus listrik seperti itu. Jadi otomatis sepatu, sarung tangan, kacamata dengan helm dan juga APD yang lain seperti itu diwajibkan sekali. Bukan ketika kita bekerja kita baru ingat saya lupa bawa ini atau saya lupa bawa masker seperti itu atau saya lupa bawa sepatu. Apalagi kalau kena arus listrik yang bersuhu tinggi. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, kalau kita kena arus yang bersuhu tinggi, ketika kita sentuh, pasti tangan kita ini, kalau kita ke rumah sakit pasti diamputasi. Karena sudah tidak berfungsi, sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa berfungsi lagi. Karena saraf di dalam tangan ini sudah mati semua. Seperti itu. Apalagi ketika memperbaiki listrik di jalan umum, memanjat yang listrik dengan posisi hujan. Ketika ada hujan pasti ada petir. Betul tidak? Betul. Kalau posisi hujan pasti ada petir. Nah, dan biasanya pegawai PLN kalau mereka memanjat tiang itu APD harus lengkap. Karena bisa saja petir menyambar seperti itu dan terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi usahakan kalian harus bisa paham pekerjaan instalasi membutuhkan APD apa, pekerjaan ini membutuhkan pekerjaan apa, atau dalam hal mengelas, atau pekerjaan di gedung yang tinggi seperti itu. Jadi semuanya harus paham dengan APD yang kita gunakan seperti itu.
Terus tadi yang pertanyaan mengenai penggunaan APD. Pak Guru sudah jelaskan dari awal tadi bahwa ketika kita menggunakan helm itu melindungi kepala kita ya. Dari tumbukan atau tertimpa material atau bahan yang berat seperti itu. Terus menghindari rambut kita bisa terjepit pada mesin yang berat. Terus pelindung telinga untuk melindungi telinga kita dari bisingan, kebisingan. Terus masker untuk melindungi pernafasan kita. Yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh menghirup udara yang mengandung bahan kimia. Apa? Bahan kimia. Bahan kimia. Seperti itu. Terus sarung tangan. Berarti fungsinya apa tadi sarung tangan? Untuk melindungi tangan dari benda tajam. Apa lagi? Ya? Apa? Benda tajam bisa arus listrik atau bisa bahan kimia atau bisa suhu panas ya. Makanya sarung tangan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Terus sepatu, pakaian pelindung itu untuk melindungi badan dan melindungi kaki seperti itu. Baik, Pak Guru akan menunjukkan kembali materi-materi yang Pak Guru sudah ajarkan tadi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dan budaya kerja industri. Oke. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja itu sangat-sangat penting, sangat-sangat utama ketika kita bekerja ya. Terus kesehatan kerja, kita harus berada dalam posisi fit atau sehat dalam bekerja supaya hasil dari kita bekerja itu baik seperti itu. Jadi ada penghasilan yang masuk. Kalau kita posisi sakit, badan kita tidak fit, otomatis tidak ada penghasilan. Seperti itu. Paham? Paham, Pak. Terus mengenai penggunaan APD. APD ini menunjang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Contohnya apa saja tadi? Yang pertama apa? Helm. Dari atas dulu. Apa? Pelindung kepala atau helm. Yang berikut? Di sini dulu. Apa? Pelindung telinga. Fungsinya untuk apa tadi? Melindungi telinga dari kebisingan. Kalau untuk di sini apa? Masker atau perlindungan pernafasan. Melindungi nafas kita dari bahan kimia atau zat-zat yang berbahaya seperti itu. Karena zat-zat yang berbahaya, baunya kita tidak bisa melihat dengan mata, tapi kita hanya bisa menghirup. Dengan adanya masker, kita bisa terhindar. Dia bisa menyaringnya. Paham? Paham. Terus tangan. Apa tadi? Sarung tangan. Untuk melindungi tangan kita dari suhu panas. Bisa benda tajam, bisa bahan kimia ya, yang berupa cairan seperti itu. Terus ada apa? Pakaian pelindung. Baju untuk melindungi tubuh ya, tubuh atau badan seperti itu. Yang paling bawah apa? Sepatu. Fungsinya untuk melindungi kaki. Untuk melindungi kaki kita dari bisa benda tajam juga, bisa dari sengatan listrik, bisa menghindari kita dari terpeleset ya. Apabila bengkelnya kita tidak bersih, ada cairan oli atau apa di situ yang licin membuat kita terpeleset. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Terus kalau seperti yang di materi tadi yang Pak Guru jelaskan, kalau beban berlebih ketika kalian bekerja, kalian akan merasakan apa? Misalkan kalian dikasih
pekerjaan yang memang harus selesainya dari jam 7 sampai jam 12. Dan kalian pimpinan menambahkan jamnya atau menambahkan waktunya dari jam 7 menjadi sampai jam 3 sore. Kalian merasa apa di situ? Lelah. Apa lagi? Ya? Oke, pasti lelah, capek, merasa sakit, merasa lapar, atau merasa pusing seperti itu, atau merasa tidak enak, bukan tidak enak, maksudnya hubungan tidak baik seperti itu karena dikasih beban berlebih seperti itu, beban kerja yang lebih seperti itu atau banyak. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Pak Guru akan memberikan lembar evaluasi untuk kita semua dari materi-materi yang Pak Guru sudah jelaskan tadi. Di sini Pak Guru memberikan pilihan ganda dengan isian. Nah, kalian kerjakan di sini dan dikumpulkan sebentar. Dan sebelum kalian mengerjakan evaluasi, saya meminta kembali KPD tadi yang Pak Guru bagikan. Oke, kalian langsung mengerjakan evaluasi tersebut yang Pak Guru bagikan tadi.
Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Silakan dikumpul. Biar Pak Guru ambil. Oke, hari ini kita sudah mempelajari mengenai K3H mengenai APD. Terus nanti minggu depan kita akan membahas materi mengenai tujuan atau materi mengenai alat ukur. Mengenai alat ukur seperti micrometer atau jangka sorong dan beberapa alat ukur lainnya. Oke, Pak Guru akan mengakhiri materi kita hari ini. Saya akan meminta salah satu anak-anak di sini untuk membantu kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Siapa yang bisa? Bapak Guru, Ibu Guru, serta teman-teman ya Bapak, puji syukur kami akan kehadiratmu karena Bapak sudah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini Bapak, kami telah habis diskusi kami Bapak. Bapak sudah kami akan pulang ya Bapak. Jaga dan lindungi kami dalam perjalanan hingga kami boleh tiba buat sisi orang tua kami Bapak. Bapak, ini doa kami hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Florentius yang sudah memimpin kita dalam doa penutup akhir pembelajaran kita. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan sampai jumpa pada pembelajaran minggu depannya. Oke, baik, selamat siang. Siap, Pak. Siap.